Pras tidak pernah berfatwa sendiri. Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Jangan seperti buah kedongdong, di luar bagus, di dalam ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, muba'ad. Video kali ini kita akan membahas tentang tanggapan Mas Heri Pras, Kang Heri Pras, gara-gara beliau ini kayaknya merasa tersenggol oleh salah satu ceramah Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa pagi pesilat, kemudian malam berfatwa. Nah, coba kita simak dulu gimana tanggapannya Mas Heri Pras ya, dan nanti akan kita bahas ya. Coba kita tengok dulu. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, semua sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, belajar menerapkan ajaran-ajaran syariat di dalam hidupnya kepada Nabi Muhammad. Apakah ditanya dulu sama Nabi Muhammad, apa latar belakang kalian? Oh, kalian tukang jagal sapi. Sana belajar jagal saja, belajar motong yang benar. Gak perlu belajar agama, gak perlu menyebarkan satu ayat dariku. Pernah gak Nabi Muhammad menyampaikan, oh kamu cuma pengembala domba, oh kamu cuma tukang gulat, kamu hanya sebagai seorang komandan perang, kamu prajurit perang, gak perlu kalian menyampaikan satu ayat dariku, gak perlu, jangan, bahaya, hati-hati, sesat. Gak pernah Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu. Sontoloyo. Mas Heri Pras itu mau melegitimasi pembahasan agamanya melalui dalih balighu anni walau ayatan. Oke, memang benar ya, hadis balighu anni walau ayatan itu termasuk tarhib, termasuk motivasi kita untuk berdakwah. Ya benar. Cuman sampai juga melupakan salah satu hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika seseorang itu membahas atau dipasrahi tentang hal yang tidak dikuasai, maka tinggal tunggu kehancurannya. Artinya begini Mas, mungkin sampean juga mengkritik Ustadz Adi Hidayat karena Ustadz Adi Hidayat itu membahas tentang yang bukan ahlinya, misal kayak cocok logi, kemudian tentang astronomi, IPA, dan ilmu duniawi yang lain. Artinya ilmu-ilmu umum yang lain ya. Lalu sampean mau menyamakan bahwa saya nggak masalah, saya pesilat dan saya bicara agama, Rasulullah nggak pernah menanyakan latar belakang itu, gitu kan? Ya kita coba bandingkan saja gini Mas. Misalnya ada seorang ustadz yang kemudian membahas tentang ilmu-ilmu umum seperti ya tadi astronomi atau matematika, seperti yang Ustadz Adi Hidayat sampaikan. Saya rasa kesalahan Ustadz Adi Hidayat ketika dibenarkan oleh ahlinya di bidang matematik atau IPA atau yang lain, itu kesalahannya tidak sampai menyentuh akidah, gitu loh. Jangankan akidah, fikih saja enggak. Fikih saja enggak gitu. Apakah kemudian ketika Ustadz Adi Hidayat itu salah menyampaikan tentang usia bintang atau tentang pendapat angka-angka yang beredar di Indonesia ini adalah angka Arab yang asli, apakah kemudian itu merubah tentang konsep fikih? Apakah itu merubah tentang konsep tauhid? Sepertinya tidak, karena memang yang dibahas Ustadz Adi Hidayat itu sebagai penguat saja, dan memang beliau itu mau menyampaikan banyak loh sebenarnya ilmu-ilmu umum itu yang aslinya bersumber dari Islam, itu banyak ternyata gitu. Itu yang mau disampaikan oleh beliau. Saya rasa begitu dalam banyak ceramahnya. Beda halnya ketika seseorang tidak pandai agama, tidak ahli di dalam agama ya, kemudian membahas agama, maka kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada orang yang ahli agama kemudian membahas yang tidak agama ya. Jadi begitu Mas, bukan masalah ini, memang sama-sama menimbulkan kerusakan pasti karena memang nggak ahli ya, tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang nggak ahli agama kemudian membahas tentang keagamaan itu lebih besar Mas. Bisa fikihnya kesentuh, kemudian apalagi akidah, ini pasti nyentuh, dan ini lebih bahaya daripada hanya kita membahas tentang ilmu-ilmu duniawi. Nah gitu loh Mas Heri. Kalau sampean ngaku masih belajar Mas, mestinya sampean tunjukkan hasil belajar sampean. Jadi cara belajar yang benar mestinya sampean gini. Misalnya sampean belajar fikih, maka cobalah sampean khatamkan, sampean selesaikan dulu satu kitab saja misalnya. Sampean kuasai betul, misal dari Fathul Qorib, mulai dari bab Toharoh sampai bab selesai sampai bab akhir. Kemudian misalnya yang bagian tauhid, Aqidatul Awam, mulai dari awal sampai dari akhir. Lah kira-kira gitu. Anda sangat kreatif, pol pokoknya. Jangan sampai belajar sepotong-sepotong. Akhirnya
kesimpulannya kayak pendapat yang lain itu salah gitu loh. Coba sampean alur pemikiran ulama itu sampean pelajari, sampean kuasai, nah baru setelah itu sampean menyampaikan apa yang hasil sampean pelajari itu apa gitu loh mas. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.